Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan proyek akhir UAS dari mata kuliah Analisis Desain dan Berorientasi Objek, yaitu mengenai apotik segar waras. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rizky Andika. Nama saya Intan Citra. Nah, di sini ada 4 poin pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu mengenai kerangka spesifikasi desain dari DRD, DVD, dan UML, yaitu dari use case, activity, class, state, dan sequence diagram. Lalu yang kedua ada keuntungan memilih struktur berbasis internet untuk sistem segar waras. Lalu yang ketiga itu ada sistem segar waras menggunakan pemrosesan online dan batch. Lalu poin keempat yaitu evaluasi akhir project. Pendahuluannya itu apotik segar waras merupakan usaha penjualan obat dan alat kesehatan yang saat ini proses bisnisnya mulai dari pencatatan stok, transaksi, hingga pembuatan laporan masih manual dan belum terintegrasi, sehingga rawan kesalahan. Rancangan sistem ini dimodelkan secara lengkap menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada data flow diagram atau DVD untuk aliran proses bisnis, yang kedua ada entity relationship diagram atau ERD untuk struktur basis data, serta Unified Modeling Language atau UML yang mencakup use case, activity, sequence, class, dan state diagram untuk arsitektur sistem berorientasi objek. Pertama, kita akan membedah rancangan basis datanya melalui Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini menjadi fondasi bagi kami untuk menentukan entitas apa saja yang terlibat dalam bisnis apotik, atribut atau kolom data apa yang wajib disimpan, serta bagaimana relasi atau hubungan antar entitas tersebut lengkap dengan kardinalitas datanya. Dapat diperhatikan pada diagram ERD yang kami rancang, terdapat entitas utama seperti pelanggan yang melakukan transaksi dan dilayani oleh pegawai. Setiap transaksi akan dicatat secara rinci pada detail transaksi yang merujuk pada data obat. Di sisi inventory, setiap obat dikelompokkan ke dalam kategori obat dan dipasok oleh supplier melalui proses pembelian yang tercatat di detail pembelian. Selanjutnya, ada DVD atau Data Flow Diagram. DVD ini kami susun secara berjenjang untuk mempermudah pemahaman alur kerja sistem. Pada DVD 0 atau DVD level 0, dalam konteks ini terlihat jelas batas sistem kami yang dikelilingi oleh 4 entitas luar. Pelanggan menginput pesanan dan menerima struk, apoteker kasir menginput transaksi penjualan serta menerima laporan stok, supplier menerima purchase order atau PO, dan pemilik atau manajer menerima laporan penjualan serta keuangan secara otomatis dari sistem. Di DVD level 1, kami memecah sistem menjadi 4 proses utama. Proses 1, kelola data master obat oleh pemilik. Proses yang kedua yaitu transaksi penjualan oleh kasir dan pelanggan. Proses ketiga itu proses pembelian atau restock ke supplier. Dan proses 4 yaitu kelola laporan untuk diserahkan kepada pemilik. Seluruh proses ini terhubung secara langsung dengan 4 penyimpanan data atau data store kami. Selanjutnya, dari penjelasan mengenai pemodelan berorientasi objek menggunakan UML akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan. Terima kasih, Dika. Sekarang kita akan masuk ke pemodelan perilaku sistem menggunakan UML Use Case Diagram. Diagram ini kami gunakan untuk mendefinisikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor yang berinteraksi langsung. Di dalam sistem ini terdapat beberapa aktor dengan hak akses spesifik. Kasir atau apoteker dapat mengelola data stok, melakukan transaksi beli, dan melakukan verifikasi resep obat. Menariknya, sistem kami dilengkapi relasi tidak sama dengan di mana transaksi beli otomatis memicu pencetakan struk, serta relasi tidak sama dengan untuk verifikasi resep khusus obat keras. Sedangkan pemilik memiliki kontrol penuh untuk melihat laporan keuangan, mengelola data pengguna, dan mengelola data master obat. Selanjutnya adalah activity diagram yang menggambarkan urutan alur kerja workflow dari proses bisnis transaksi penjualan pada sistem yang kami rancang, atau UML activity diagram. Alurnya dimulai saat pelanggan menyerahkan obat atau resep. Kasir akan mencari data obat di sistem.
Jika obat tersebut membutuhkan resep dokter, maka sistem mengarahkan apoteker untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika resep divalidasi, jika resep valid atau jika obat memang tidak butuh resep, sistem akan langsung mengecek ketersediaan stok. Jika stok cukup, sistem menghitung total harga, mencatat transaksi, mengurangi stok secara otomatis, dan kasir menyerahkan obat beserta struk. Kemudian definisi UML sequence diagram itu adalah untuk melihat bagaimana objek-objek di dalam sistem saling berinteraksi dan berkirim pesan berdasarkan urutan waktu. Bisa kita perhatikan pada diagram ini, interaksi terjadi antara pelanggan, antar muka kasir, kontroler transaksi, objek obat, dan objek pembayaran. Proses pengiriman pesan berjalan runtut mulai dari pencarian obat, verifikasi resep, proses pembayaran, pengurangan stok pada objek obat, hingga metode cetak struk dijalankan oleh sistem. Untuk penjelasan model UML berikutnya serta infrastruktur arsitektur sistem akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Dika. Terima kasih Intan. Oke, selanjutnya itu ada kelas diagram, yaitu kelas diagram itu menggambarkan struktur statis sistem berupa kelas-kelas atau class, atribut, metode atau operasi, serta relasi antar kelas seperti association, aggregation, composition, dan inheritance atau generalisasi, lengkap dengan multiplicity, yaitu kardinalitas relasi. Kelas diagram berikut menggambarkan struktur kelas pada sistem informasi apotek segar waras, beserta atribut, metode, dan relasi antar kelasnya. Di sini kami membagi kelas berdasarkan prinsip enkapsulasi. Ada kelas pegawai sebagai parent class yang diwariskan atau inheritance ke kelas kasir dan apoteker. Kami juga mendefinisikan atribut privat seperti ID transaksi dan metode publik seperti hitung total dan simpan transaksi untuk menjamin keamanan data dan kemudahan pengembangan kode program ke depannya. Metode UML terakhir yang kami rancang adalah state diagram yang digunakan untuk memetakan perubahan status dari objek transaksi selama siklus hidupnya di dalam sistem. Siklus hidup transaksi dimulai dari status baru, yaitu dibuat jika memerlukan resep. Ia masuk ke status menunggu atau verifikasi. Jika resep tidak valid atau stok tidak tersedia, status otomatis akan berubah menjadi dibatalkan. Namun, jika semua aman, ia masuk ke status diproses, lalu menunggu pembayaran, dan setelah pembayaran diterima, status berubah menjadi lunas, hingga akhirnya status selesai saat barang diserahkan. Selanjutnya ada keuntungan arsitektur berbasis internet dari sistem segar waras. Sistem informasi apotek segar waras ini kami rancang menggunakan arsitektur berbasis internet atau web-based. Keuntungannya sangat jelas. Pertama itu, sistem dapat diakses dari mana saja secara real-time. Kedua, sinkronisasi data stok antar gudang berjalan seketika. Ketiga, memotong biaya infrastruktur karena tidak memerlukan server fisik lokal yang mahal, serta memudahkan proses pemeliharaan dan pembaruan sistem secara terpusat. Lalu yang keempat, kemudahan pemeliharaan dan update sistem. Yang kelima, skalabilitas. Dan yang terakhir atau yang keenam, itu mendukung layanan kepada pelanggan secara lebih luas. Lalu yang selanjutnya ada kemungkinan penerapan pemrosesan online dan batch. Kami mengkombinasikan dua metode pemrosesan data. Yang pertama, pemrosesan data online atau real time. Kami terapkan pada aktivitas yang butuh respon instan, seperti transaksi penjualan kasir, verifikasi resep, dan cek stok obat. Sedangkan pemrosesan batch atau terjadwal kami gunakan untuk aktivitas berat seperti rekap laporan bulanan, penyusunan laporan keuangan, analisis obat kadaluarsa, serta backup data otomatis yang dijalankan setiap tengah malam agar tidak terganggu operasional siang hari. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan kembali oleh Intan untuk menunjukkan demo mockup sistem serta evaluasi akhir. Silakan, Intan. Terima kasih Dika. Sekarang mari kita lihat rancangan antarmuka Wing Mockup yang telah kami buat agar sistem ini mudah digunakan atau user-friendly. Pertama ada halaman login, dilengkapi dengan sistem keamanan ganda, 2FA, dan enkripsi standar industri. Kedua, ada halaman dashboard menampilkan metrik utama seperti total penjualan hari ini, grafik tren, serta peringatan stok obat yang menipis secara visual.
Yang ketiga, halaman transaksi kasir. Memudahkan kasir menginput obat, mendeteksi obat resep seperti tombol verifikasi resep berwarna merah, dan menghitung total bayar secara otomatis. Keempat dan kelima itu ada halaman kelola obat dan pembelian, memudahkan apoteker melacak tanggal kadaluarsa dan mengirimkan purchase order PO langsung ke supplier pilihan. Yang terakhir ada halaman laporan, menampilkan visualisasi performa keuangan bulanan apotek. Pada bagian akhir ini, kami melakukan evaluasi objektif terhadap hasil rancangan sistem yang telah kami susun. Ada 3 kelebihan utama dari sistem ini. Pertama, seluruh proses bisnis utama dari inventory hingga laporan terintegrasi penuh sehingga tidak ada pencatatan ganda. Kedua, adanya fitur verifikasi resep digital membantu apotek mematuhi regulasi obat keras pemerintah. Ketiga, pembaruan stok secara real-time meminimalkan selisih stok fisik di lapangan. Namun, kami juga menyadari keterbatasan sistem saat ini. Rancangan ini masih fokus pada single store atau satu lokasi apotek dan belum mendukung multi cabang. Selain itu, verifikasi resep masih manual di-input oleh apoteker, belum terintegrasi otomatis dengan rekam medis rumah sakit, serta belum ada fitur notifikasi otomatis ke WhatsApp pelanggan. Dalam pengerjaan proyek ini, kami menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu sehingga fitur analisis analitik lanjut baru sebatas konsep. Kami juga harus ekstra teliti dalam kondisi koordinasi tim agar seluruh diagram UML dan DFD tetap sinkron dan konsisten. Terakhir, karena keterbatasan akses data real apotek, kami masih menggunakan data simulasi atau dummy untuk pengujian. Untuk pengembangan ke depan, kami menyarankan pertama membangun modul pemesanan online bagi pelanggan dengan integrasi payment gateway. Kedua, menambahkan fitur notifikasi otomatis WhatsApp untuk pengingat obat habis bagi pasien kronis. Dan ketiga, integrasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Sebagai penutup, kami meyakini bahwa perancangan sistem informasi apotek segar waras ini mampu menjadi solusi digitalisasi yang efektif, efisien, dan patuh regulasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.